Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Said dengan NIM 60900123022. Nah, di sini di kelompok saya kebagian untuk menjelaskan penggunaan prinsip solid. Lebih tepatnya prinsip SRP atau Single Responsibility Principle. Sedikit penjelasan mengenai SRP. SRP ini menyatakan bahwa sebaiknya setiap kelas atau setiap file lebih baik untuk menanggung hanya satu tanggung jawab saja yang benar-benar mempresentasikan tanggung jawab kelas tersebut. Jadi SRP ini gunanya untuk memudahkan keterbacaan kode, tentu saja dengan memisahkan logika-logikanya di dalam setiap kelas ataupun di dalam setiap file. Selain itu juga dapat mempermudah jika ada perubahan atau pengembangan di dalam program. Langsung saja di dalam kode program saya di kelompok kami itu menggunakan tema kendaraan. Nah, di sini saya memisahkan ada empat kelas ataupun ada 4 file, di mana tentu saja ada file main.py, ada kendaraan luggage.py, kendaraan printer.py, dan kendaraan.py. Nah, di mana letak SRP dari program ini? Seperti yang sudah dilihat, satu file hanya berisikan satu kelas saja, dan setiap satu kelas hanya menanggung atau hanya menampung satu tanggung jawab. Misalnya di kendaraan.p. Nah, di sini hanya ada satu kelas bernama kelas kendaraan. Dengan isi dari kelas kendaraan itu merupakan konstruktor init alias inisialisasi awal untuk setiap atribut ataupun setiap atribut dari program ini. Misal ada atribut nama untuk nama kendaraannya, atribut tipe untuk tipe kendaraannya, dan atribut kecepatan untuk menghitung kecepatan kendaraan tersebut. Nah, kendaraan.py ini hanya bertanggung jawab untuk menangani masalah penginisialisasian awal atau pendeklarasian atribut dari kendaraan tersebut. Nah, sedangkan di file kendaraan.py juga berisikan hanya satu kelas saja, yaitu kelas kendaraan printer. Nah, di mana kelas ini hanya bertanggung jawab untuk mencetak info alias mencetak kendaraan yang sudah dibuat. Di sini di dalam file ini dia mengimport file kendaraan.py tadi untuk mendapatkan atribut nama, atribut tipe, dan atribut kecepatan yang ada di dalam file kendaraan ini. Sedangkan di kendaraan logit juga begitu, hanya terdapat satu kelas di mana dia hanya bertanggung jawab untuk menangani penghitungan waktu tempuh dari kendaraan tersebut. Jadi di sini merupakan logika dari menghitung kecepatan waktu tempuh dari setiap kendaraan. Di mana di sini juga sama, dia mengimport kelas kendaraan dari file kendaraan.py tadi untuk mendapatkan info kendaraannya kendaraan apa, jenisnya, dan tipenya, dan nama kendaraannya. Nah, di main.py di sini merupakan file utama dari program, di mana dia memanggil semua atau mengimport semua kelas dan file-file sebelumnya tadi. Ada kelas kendaraan, ada kelas kendaraan printer, kelas kendaraan luggage. Jadi di sini akan diinstansiasi objek-objeknya. Misal untuk kendaraan mobil, kita langsung membuat nama objeknya itu mobil,
dengan memanggil kendaraan dari file kendaraan.p tadi untuk menginput atau memasukkan value dari atribut yang sudah diinisialisasi di kelas kendaraan.p tadi. Untuk namanya Toyota Avanza, tipe atau jenisnya mobil dengan kecepatannya itu 100. Setelah diinstansiasi, selanjutnya memanggil kelas kendaraan printer untuk mencetak objek mobil ini dan memanggil kendaraan logis untuk menghitung waktu tempuh dari objek mobil tersebut. Nah, untuk membuktikan bahwa kode ini sudah SRP atau belum, misalnya di dalam file kendaraan atau dalam kelas kendaraan, ketika nantinya program ingin dikembangkan untuk menambahkan satu atau lebih atribut baru selain nama, tipe, dan kecepatan. Yang perlu diubah atau yang perlu dimodifikasi dari keseluruhan program ini hanya satu kelas saja, yaitu di dalam kelas kendaraan.p. Kita hanya tinggal menambahkan misal atribut baru yang ingin dibuat bernama warna. Kita hanya tinggal menambahkan warna, self warna, Nah, hanya mudah untuk mengembangkan kode program ini. Tentu saja jika kita ingin mencetak atribut baru yang sudah kita inisialisasi, kita hanya perlu pergi ke kelas yang bertugas untuk mencetak program ini, yang dimana yang sudah diketahui hanya ada di dalam satu kelas saja, hanya ada di dalam satu file saja, yaitu kendaraan printer. Jadi kita hanya tinggal menambahkan di sini warna. Nah, kita tinggal memanggil kendaraan dot warna. Nah, untuk mendapatkan warna tentu saja harus diisikan value, karena jika tidak di sini akan otomatis kosong. Jadi kita hanya tinggal perlu menambahkan value warna di instansiasi objeknya. Jadi dengan begini program sangat mudah untuk dilakukan pengembangan ataupun perubahan jika ada yang ingin diubah di dalamnya. Kita hanya tinggal menyesuaikan saja. Misal kita hanya ingin mengubah atributnya, ya kita hanya tinggal perlu pergi ke kelas yang menangani tanggung jawab atribut tersebut ataupun file yang hanya menangani penginisialisasian atribut. Kalau kita ingin mencetak atau menampilkan sesuatu, nah kita hanya tinggal perlu pergi ke kelas yang menangani pencetakan info tersebut. Seperti kalau dalam program saya ada di dalam file kendaraan _printer.p. Mungkin itulah penjelasan mengenai penerapan single responsibility principle dari kelompok saya, di mana kami menggunakan tema kendaraan. Untuk prinsip-prinsip berikutnya itu akan dijelaskan oleh teman kelompok saya yang lainnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aidil Fitrah dengan NIM 60900123025. Sini saya akan menjelaskan salah satu prinsip dari prinsip solid, yaitu OCP. Nah, yang pertama itu OCP itu adalah suatu paradigma pemrograman yang dimana itu dia terbuka untuk eksistensi tapi tertutup untuk modifikasi.
Jadi dia tidak bisa dimodifikasi lagi. Jadi misalkan kita ingin membuat suatu kelas yang memang tidak akan diubah-ubah dari awal sampai akhir program. Jadi caranya bagaimana? Mungkin saya akan jelaskan lewat kode saya. Nah, di sini ada saya punya kelas atau kode lama yaitu mobil dan juga sepeda. Di mana mobil ini berjalan, sepeda di kayu. Sebenarnya di sini juga sudah mematuhi prinsip OCP karena ini tidak perlu lagi dimodifikasi ketika saya ingin tambah suatu eh, objek baru. Misalkan saya ingin tambah objek truk, saya tinggal tambah kelas truk di bawah sini. Misalnya seperti ini, kelas truk. Jadi saya tidak usah ubah-ubah kodenya. Misalkan kalau di sini tidak terpisah dari kelasnya, saya punya kelas kendaraan yang isinya dev sepeda, dev mobil, dev truk yang bisa berubah-ubah terus, dimodifikasi ketika ada perubahan. Nah, sini saya hapus saja. Jadi itu kalau saya ingin menambah objek. Tapi bagaimana kalau saya mau tambahkan suatu fitur? Misalkan saya mau mobil ini atau kendaraan ini punya bahan bakar. Jadi bagaimana caranya supaya saya bisa menambahkannya tanpa mengubah kode-kode lama ini? Nah, di situ saya menambahkan suatu kelas baru atau menambahkan interface baru untuk eh, menambahkan jenis bahan bakar. Di situ saya menambahkan suatu interface dan abstrak metode jalan untuk ambil jalan yang ini dan jenis bahan bakar yang fitur yang ingin saya tambahkan. Nah, kan yang punya bahan bakar itu cuma mobil ya, karena sepeda itu tidak punya bahan bakar. Jadi tidak jadi saya di sini buat mobil dengan BBM. Artinya ini cuma kelas mobil yang ingin saya buat ada bahan bakarnya. Nah, di mana kelas mobil ini itu mewarisi dari kelas mobil yang tadi ini, mobil lama. Jadi saya tidak perlu edit ini mobil, saya tinggal buat kelas baru yang mewarisi mobil ini, kelas mobil yang lama ini, dengan namanya itu mobil dengan BBM. Nah, di sini, oh ya, di sini juga saya membuat suatu variabel private atau kelas private yang namanya bahan bakar, di mana bahan bakarnya ini sifatnya private ya karena dia tidak bisa diverifikasi seluas publik, dia itu terbatas. Karena itu ketika saya ingin mengakses kelas ini, saya membutuhkan sebuah getter. Nah, ini getter yang saya gunakan, get bahan bakar. Nah, ketika saya ingin membuat sebuah perubahan dalam kelas dalam suatu bahan bakar ini, saya bisa menggunakan setter. Jadi ketika saya melakukan perubahan di sana, akan muncul sebuah validasi dari setter yang ini. Selanjutnya, di sini untuk tampilkannya saya menggunakan ini fungsi eksternal karena kalau dalam kelas kalau ada penambahan lagi pasti akan berubah. Jadi saya gunakan saja ini fungsi-fungsi eksternal untuk tampilkan itu tadi. Di sini juga menggunakan konsep polimorfisme untuk pemanggilannya dan isinya lah. Terus oh ya, di sini mobil BBM. Di sini saya pertama isi dengan solar. Terus sepeda ya tidak punya bahan bakar. Nah, ketika saya ingin melakukan perubahan dari kelas ini tadi, jadi saya itu membutuhkan getter di sini. Saya pakai getter pakai setter maksud saya, pakai setter untuk merubah dari solar ke pertalite dan untuk memanggilnya saya pakai getternya. Jadi inti dari OCP ini yaitu terbuka untuk eksistensi. Jadi misalkan saya ingin menambahkan sebuah objek baru, saya tinggal tambahkan di sini. Jadi
kelas yang berbeda, misalkan kelas truk, kelas motor, dan lain-lain. Nah, ketika saya ingin membuat sebuah fitur baru, saya tinggal tambahkan kelas baru di bawah ini atau interface baru yang mewarisi kelas kelas yang sudah ada untuk menambahkan fitur-fiturnya. Misalkan di sini kelas mobil, saya tambahkan mobil dengan BBM untuk menambahkan fitur jenis bahan bakar di kelas mobil tadi. Nah, mungkin itu saja, sudah jelas. Oh ya, Ran, maaf, hasilnya mungkin akan seperti ini. Mobil berjalan di jalan raya, bahan bakarnya solar. Tapi setelah saya ganti bahan bakarnya sekarang adalah Pertalite. Sementara sepeda, sebagaimana sepeda yang tidak memiliki bahan bakar, jenis bahan bakarnya tidak diketahui. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya, OCP itu terbuka untuk eksistensi dan tertutup untuk modifikasi. Jadi seperti itu. Mungkin kalau ingin menambahkan sesuatu tinggal tambah kelasnya. Kalau ingin menambahkan fitur tinggal buat sebuah kelas baru juga dengan mewarisi kelas-kelas sebelumnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akram Mataki dengan NIM 609103020. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah contoh kode program yang menerapkan prinsip Liskov Substitution Principle atau LSP, salah satu bagian dari prinsip solid. Baiklah, langsung saja. Untuk pertama, penjelasan umum program itu, di program ini saya membuat satu kelas induk bernama kendaraan. Sini. Dan kelas ini memiliki satu metode bernama berjalan yang menampilkan teks kendaraan sedang berjalan. Kelas ini kemudian diturunkan oleh 3 kelas turunan, yaitu yang pertama kelas mobil, yang kedua kelas motor, dan yang ketiga kelas sepeda. Nah, masing-masing kelas turunan tersebut melakukan override pada metode berjalan dengan mencetak pesan yang lebih spesifik. Misalnya, mobil mencetak mobil melaju di jalan raya. Untuk kelas motor, dia mencetak motor melaju di jalur motor. Dan untuk sepeda, dia mencetak sepeda di kayu di jalur sepeda. Nah, selanjutnya untuk fungsi. Sini ada fungsi mulai perjalanan. Dia ini menerima parameter bertipe kendaraan. Di dalam fungsi ini saya cukup memanggil kendaraan berjalan karena fungsi ini hanya perlu tahu bahwa yang diterima adalah objek bertipe kendaraan, entah itu mobil, motor, atau sepeda. Nah, inilah kekuatan dari prinsip polimorfisme, dan di sinilah Liskov Substitution Principle diterapkan. Nah, untuk selanjutnya itu penerapan LSP. Untuk LSP sendiri itu dia menyatakan bahwa jika S adalah subkelas dari T, maka objek dari kelas T bisa digantikan oleh objek dari kelas S tanpa mengubah perilaku program. Artinya semua kelas turunan dari kendaraan harus bisa dipakai sebagai kendaraan tanpa menyebabkan error atau perubahan logika. Nah, di situ terbukti pada program ini saat saya membuat ini. Nah, semua baris itu berjalan lancar, tidak ada error. Tidak perlu pengecekan tipe, dan masing-masing objek bertindak sesuai perannya.
Nah, itulah bentuk nyata penerapan dari LSP. Nah, selanjutnya itu manfaat LSP. Kenapa ini penting? Karena dia membantu untuk membuat program yang fleksibel dan mudah diperluas. Misalnya kalau nanti saya ingin menambahkan kelas bus atau sepeda listrik, saya cukup mewarisi kendaraan dan mengoverride metode berjalan. Nah, saya tidak perlu untuk mengubah fungsi mode perjalanan. Jadi kode lama tetap aman. Nah, ini nih membuat kode kita lebih modular, terpisah, dan lebih mudah diuji. Nah, jadi dari konsep LSP ini kita bisa simpulkan bahwa ini sangat membantu untuk membangun program yang solid dan berorientasi pada objek yang baik. Kelas turunan bisa menggantikan kelas induk. Kelas turunan bisa menggantikan kelas induk. Nah, tanpa mengubah logika program. Nah, demikian presentasi program dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rekes Raputra, NIM 60901301. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit bagian dari prinsip solid, yaitu interface segregation principle, yang dimana prinsip ini bagian keempat dari prinsip solid, dan pengertian dari SP ini adalah kelas tidak boleh dipaksa bergantung pada antarmuka yang tidak mereka gunakan. Contohnya, kalau kita punya kendaraan, jangan gabungkan kemampuan berjalan, terbang, dan berlayar ke satu interface. Karena mobil tidak membutuhkan fungsi terbang dan kapal tidak membutuhkan fungsi berjalan. Dan seterusnya. Jadi solusi terbaiknya adalah memecah interface-nya menjadi lebih spesifik. Dan ini adalah contoh ISP dalam kode Python. Di sini saya membuat tiga interface, yang dimana kelas berjalan, kelas terbang, dan kelas berlayar. Lalu kita buat juga jenis kendaraan. Yang pertama itu kelas mobil, dan kelas mobil hanya mengimplementasikan kelas berjalan karena mobil hanya dapat berjalan di jalan raya, dan sedangkan di kelas pesawat mengimplementasikan dua kelas, yaitu kelas terbang dan kelas berjalan, yang dimana pesawat dapat terbang di udara dan dapat berjalan di landasan. Yang ketiga, kelas kapal, dan kelas kapal hanya mewarisi kelas berlayar karena kapal hanya dapat berlayar di laut. Terakhir, kita memanggil objek-objeknya. Nah, setelah itu hasilnya kalau dijalankan seperti ini, simple dan jelas. Di setiap objek cuma menjalankan metode yang memang dia punya. Mobil berjalan di jalan raya, pesawat terbang di udara, pesawat berjalan di landasan, dan kapal berlayar di laut. Dengan ISP, kita dapat menjaga kelas tidak dipaksa menerima metode-metode yang tidak mereka butuhkan. Ini bikin kode kita jadi modular, lebih mudah dipahami dan gampang diubah. Bayangkan kalau semua kendaraan harus mengimplementasikan kelas berjalan, terbang, dan berlayar. Itu bakal kacau dan gak efisien. Kalau kita ingin buat kendaraan baru, misalnya drone yang bisa terbang dan berjalan, ya tinggal pakai interface terbang dan berjalan tanpa harus otak-atik kode yang lama. Jadi itulah penjelasan tentang interface segregation principle.
lengkap dengan contoh implementasi Python. Intinya bagi interface jadi kecil-kecil biar setiap kelas cuma ambil yang pentingnya saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amr Salim dengan NIM 60900123008. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip solid, ya lebih tepatnya DIP, yaitu Dependency Inversion Principle, dan juga pola desain yang saya gunakan yaitu vector method. Nah, sebelum itu kita harus tahu apa sih itu DIP. DIP itu sendiri adalah Dependency Inversion Principle, di mana prinsip ini menyatakan modul tingkat tinggi tidak boleh bergantung pada modul tingkat rendah. Keduanya harus bergantung pada abstraksi. Nah, artinya di mana dalam desain perangkat lunak kelas utama yang berupa modul tingkat tinggi tidak harus bergantung pada implementasi teknis, di mana seperti modul tingkat rendah. Sebaliknya, kedua dari modul tersebut itu harus bergantung pada abstraksi seperti interface atau kelas abstrak. Nah, tujuannya itu agar sistem menjadi fleksibel, mudah diuji, dan mudah diperluas juga, karena kita bisa mengganti implementasi tanpa mengubah logika utamanya. Baik, di sini berupa kode yang program sederhana yang menggunakan prinsip DIP. Nah, pertama kita mulai dari kelas pesan service. Nah, ini adalah abstraksi menggunakan ABC modul ABC, yang berarti abstract base class, di mana metode kirim atau def fungsi kirim ini bersifat abstrak karena kelas ini tidak bisa diinstansi langsung, tapi akan menjadi kontrak yang harus diikuti oleh kelas-kelas turunannya. Nah, kemudian implementasi layanan di mana berupa ada kelas email service dan SMS service. Di sini keduanya itu mengimplementasikan metode kirim, tetapi masing-masing memiliki caranya sendiri atau berbeda-beda, di mana satu untuk email dan satu untuk SMS. Nah, yang ketiga yaitu factor method, di mana berupa kelas pesan service factory. Ini pola factory yang fungsinya itu buat service yang menerima semua jenis layanan sebagai input, lalu mengembalikan objek layanan yang sesuai. Nah, dengan pola ini kita memisahkan proses pembuatan objek dari pengguna objek atau membuat objek lebih fleksibel dan mudah diperluas. Nah, di sini ada di modul tingkat tinggi, yaitu di mana ada kelas notifikasi. Nah, kelas notifikasi ini adalah modul tingkat tingginya yang tidak bergantung langsung pada detail implementasi seperti email service dan SMS service. Nah, sebaliknya pada kelas ini data bahwa dia adalah pesan service. Nah, ini adalah penerapan DIP karena bergantung ketergantungan di balik ke abstraksinya. Nah, di sini ada di bagian terakhir yaitu pengguna memilih jenis layanan program factory untuk membuat objek layanan yang sesuai. Lalu objek tersebut disuntikan ke dalam kode notifikasi akhirnya, kemudian dikirim ke pengguna. Nah, jadi kode ini tuh sendiri kode ini berupa contoh sederhana dari penerapan prinsip salib, di mana kelas notifikasi tadi sebelumnya tidak tergantung pada detail email atau SMS, tapi hanya pada abstraksi di pesan service. Nah, kemudian proses pembuatan objek didelegasikan ke factory, memisahkan logika instansi dan logika penggunaan. Nah, jadi dengan pendekatan ini sistem lebih mudah dikembangkan, diuji, dan juga dipelihara. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai program Python yang membahas tentang DIP atau factor method. Jika ada salah kata,
Mohon maaf sebelumnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.